Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadana ila sayyidina Muhammadin kamilil insan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul karimil mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan taufiknya selalu kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Juga tidak lupa selawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah dan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban berpuasa Ramadan adalah salah satu rojak atau harapan untuk umat Islam bisa meningkatkan dan memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'allakum adalah harfur roja, huruf untuk mengharapkan agar siapapun yang beriman dengan levelnya masing-masing harapannya mencapai derajat takwa. Salah satu langkah untuk memperbaiki ketakwaan di bulan yang penuh dengan berkah ini, selain memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kita ketahui bersama, saat ini kita berada di bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Betapa tidak, di dalamnya turun mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang penuh dengan berbagai ribuan bahkan jutaan kemuliaan. Bisa dibayangkan, malaikat yang membawa mukjizat ini, Jibril alaihissalam, menjadi sayyidul malaikah, penghulu dan pemimpinnya para malaikat. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar juga berubah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, nabi, pemimpin para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Juga diturunkannya di bulan Ramadan, Ramadan menjadi sayyidus suhur,
bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Begitu juga malam di mana diturunkannya ayat Al-Quran. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan tempat kota diturunkannya ayat-ayat Al-Quran menjadi 2 kota suci yang paling mulia seantero dunia. Bahkan umatnya pun yang mendapatkan mukjizat Al-Quran menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Tentu kitab suci bagi kita umat Islam yang diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semuanya dalam mengetahui antara yang hak dan yang batil, antara perkara yang halal dan perkara yang haram. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah disebutkan di awal tadi, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa, maka wajib menggantinya di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Jamaah Jumat rahimakumullah, petunjuk bagi manusia pada ayat tersebut bermaksud menjauhkan kita dari ragam kesesatan, juga menjelaskan tentang berbagai hal, perkara dan urusan yang halal dan haram, batasan-batasan kehidupan, juga mengenai hukum-hukum yang harus dijalankan bagi kita umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Kasfu wal Bayan. Sementara itu dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari Al-Quran sebagai petunjuk adalah bagi para hamba-hamba Allah yang beriman, mereka yang mempercayai sepenuhnya atau yang benar-benar meyakini kebenaran Al-Quran dan mengikutinya. Pun penjelasan bayinat dalam ayat tersebut juga merupakan perintah yang jelas bagi kita untuk benar-benar memahaminya, sehingga mengetahui mana yang menjadi petunjuk bagi kebaikan-kebaikan dan kebatilan-kebatilan yang harus kita hindari, juga ragam persoalan halal dan haram dalam seluruh lini kehidupan dan aktivitas yang kita jalani. Sebagai petunjuk tentu tidak akan kita ketahui tanpa membacanya. Seluruh guidebook, buku manual, semua produk, maka ini adalah guidebook bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Buku petunjuk pedoman yang harus selalu kita baca setiap waktu agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dan inayahnya dalam menjalani kehidupan di muka dunia ini. Kita sebagai umat Islam perlu untuk terus membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran agar mendapatkan benar-benar kehidupan yang jelas, kehidupan yang nyata. Karena dalam Islam yang benar-benar sesuatu yang jelas hanya berdasarkan 2 pokok utama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita saat ini dalam bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran ini diturunkan, adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk mulai membiasakan diri dalam memperbanyak dan membaca serta mempelajari Al-Quranul Karim. Semua ulama juga sepakat bahwa bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Mereka sejak dulu juga menjadikan tadarus sebagai aktivitas selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i contohnya bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 60 kali selama bulan Ramadan. Bahkan Imam Malik akan menyudahi atau memberhentikan semua aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan hanya untuk fokus
membaca dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Juga ada Sufyan Ats-Tsauri, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang biasa dan bisa dilakukan pada bulan lain selama bulan Ramadan agar dirinya fokus membaca Al-Quran. Begitu juga Zubaid bin Haris Al-Yamani, ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in, ketika memasuki bulan Ramadan akan mengumpulkan banyak mushaf dan bersama murid-muridnya kegiatannya hanya memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Masih banyak sekali riwayat yang menjelaskan perhatian ulama untuk bertadarus pada bulan Ramadan dan mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Tentu dasar anjuran memperbanyak tadarus Al-Quran saat Ramadan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhul Qur'an. Jibril menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran juga menyimpan samudera pelajaran yang tidak pernah kering, janji pahala dan surga bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan taat kepadanya, serta juga ancaman siksa neraka bagi yang durhaka dan lalai terhadap perintah-perintahnya. Juga kita dapat mempelajari ribuan kisah umat-umat terdahulu dengan berbagai percontohannya yang tidak pernah lekang di sepanjang masa, dan berbagai nasihat-nasihat lainnya yang harus kita patuhi dan kita jalankan sebagai umat Islam dengan agama yang kita yakini kebenarannya. Semua dimuat dalam kitab yang terdiri dari 114 surat tersebut dan merupakan edisi terlengkap sepanjang sejarah kehidupan manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. As-Sad ayat 29. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW juga menjamin kita umatnya jika banyak bertadarus Al-Quran dengan jaminan keamanan, kebahagiaan dan kemuliaan. Selain itu juga mendapatkan petunjuk dari kandungan yang mendalam atas makna-makna setiap ayat-ayat yang kita baca. Tentunya membaca Al-Quran juga bernilai ibadah, bahkan satu huruf dinilai 10 kebaikan. Banyak ulama juga bersepakat bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling utama, sarana yang paling mendapatkan porsi paling terbaik dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana," bacalah Al-Qur'an, "fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang mengandung Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Sungguh Al-Quran merupakan perjamuan Allah. Faman dakhala fihi amina. Maka siapa yang masuk di dalamnya maka dia akan aman. Waman ahabbal Qur'ana falyubashir. Dan siapa yang mencintai Al-Quran maka berbahagialah. Tidak hanya itu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang. Dalam hadisnya disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, mari kita memulai menginstal, memasang bagi yang belum memiliki aplikasi Al-Quran dalam dirinya, serta mengupdate atau memperbaiki, memperbaharui bagi yang sudah memiliki, dengan terus membiasakan diri dalam mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Insya Allah momentum bulan Ramadan akan mengantarkan kita pada bulan-bulan berikutnya dengan sering dan terbiasa untuk mempelajari, memahami dan mentadabburi Al-Quran, juga serta mengamalkan isi-isinya. Dengan begitu kita semua mendapatkan berkah Al-Quran dan mengantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan dan menjadi orang terbaik sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam setiap hadis-hadisnya yang telah disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusis salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardo anil khulafa'ir rasidin wa an ashabi nabiyyika ajmain wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghalaa wal waba'a wat taghuna wal amrad wal fitan ma dhahara biha wa ma batan min baladina hadza khassah Indonesia wa an sairil biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.